Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia memberikan bantuan untuk warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Sintang, Kalimantan Barat. Bantuan berupa sembako disalurkan langsung kepada Pangdam 12 Maijen TNI Sulaiman Agusto pada Sabtu 13 November lalu. Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat hingga saat ini belum juga surut. Banjir yang merendam ribuan rumah selama 3 minggu ini mengakibatkan 32.919 warga terpaksa mengungsi dari rumahnya. Untuk meringankan beban warga yang terdampak bencana, Yayasan Buddha Seci Indonesia memberikan bantuan berupa paket sembako ke Kodam 7 Tanjung Pura pada Sabtu 13 November lalu. Sebanyak 100 ton beras, 500 dus mie instan, dan 500 kg telur diberikan langsung secara simbolis oleh relawan Yayasan Buddha Seci kepada Pangdam 7 TPR Maijen TNI Sulaiman Agusto. Tak hanya menyalurkan paket bantuan melalui TNI dengan menggunakan sampan, relawan Yayasan Buddha Seci juga memberikan bantuan sembako dari pintu ke pintu bagi warga yang terdampak banjir. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut seperti apa penyaluran bantuan sembako oleh Yayasan Buddha Seci Indonesia dan bagaimana kondisi warga terdampak bencana banjir, kita akan langsung saja berbincang bersama Bapak Hermawan Teguh Wibowo selaku relawan Yayasan Buddha Seci Indonesia yang saat ini tengah berada di Sintang, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak Hermawan, apa kabar? Sehat Mbak Prisil. Sehat ya Pak Herman ya? Keadaan sehat. Pak Herman, kalau kita lihat dari laporan sebelumnya dari reporter kami juga yang berada di Kabupaten Sintang, ini sekiranya 25.000 masyarakat terdampak dan juga sudah ada bantuan begitu dari relawan Yayasan Buddha Seci. Apa yang kemudian dipersiapkan dan nantinya akan didistribusikan, Pak? Ya, baik Mbak Prisil. Kita akan tetap melakukan bantuan dan kegiatan ini semula memang kita langsung datang ke lokasi-lokasi yang terdampak, yaitu daerah-daerah yang memang sudah airnya itu sudah tinggi, bahkan sudah sampai ke mendekati atap. Memang benar bahwa masyarakat, kebanyakan masyarakat enggan meninggalkan rumahnya karena satu terkait dengan pergerakan mereka yang jauh, kemudian juga kekhawatiran satu dan lain hal terhadap keamanan rumahnya, sehingga mereka ada yang masih bertahan untuk meninggikan lantainya itu dengan papan-papan di atas. Tapi untuk yang sudah menyentuh atap, sudah pasti mereka akan mengungsi atau mencari tempat yang lebih aman. Nah, kami bergerak ke titik-titik itu untuk menyalurkan itu. Bahkan kami melalui Sungai Kapuas dengan perahu motor yang kehujanan, pokoknya kami berangkat supaya cepat tersampaikan, karena kecepatan menjadi titik kunci dalam bantuan sosial ini. Begitu, Mbak Prisil. Baik, pada Sabtu lalu sudah ada serah terima begitu ya dengan Pangdam di sana untuk bantuan sendiri. Apa saja kemudian yang telah dipersiapkan dari Yayasan Buddha Seci untuk membantu warga yang terdampak? Kebutuhan apa saja, Pak? Memang untuk sementara ini kebutuhan yang sudah disiapkan dan sudah diberikan itu adalah beras yang 100 ton, kemudian paket yang berisi mie instan, kemudian minyak goreng, biskuit dan minyak goreng dan biskuit. Nah, itu juga dimungkinkan ke depan akan ada lagi rencana untuk ditambahkan. Tapi yang bahan pokok ini memang harus segera dibagikan karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pergerakan akses mereka yang keluar yang berat. Mereka menyampaikan bahwa bukan kami tidak punya uang Seong, tapi memang tidak bisa kami keluar. Kalau Pak Seong punya akses yang bisa mendatangkan itu sangat membantu buat kami yang sudah terkepung oleh banjir atau sudah tinggi sekali airnya. Demikian Mbak Prisil. Pak Herman, ini kalau tadi kondisinya juga diberitahukan kepada kami bahwa ada yang masih di pengungsian, kemudian juga ada yang bertahan di rumahnya masing-masing. Nah, untuk skema pembagian bantuannya sendiri nantinya seperti apa? Apakah difokuskan semuanya ke pengungsian terlebih dahulu atau memang akhirnya relawan juga ikut turun ini membagi bantuan kepada rumah-rumah yang terdampak begitu dan warga yang masih standby di sana? Ya, di Sintang ini kami hadir Sintang itu kami bekerjasama dengan
Kodim Sintang. Itu yang pertama, supaya kami bisa cepat. Karena kan mereka punya akses dan punya kemampuan untuk pergerakan barang dan orang. Karena itu kerjasama ini memang lewat Kodim dan supaya mengefektifkan ini bantuan dan kecepatannya. Dan itu sudah berjalan, akan terus kita jalankan itu. Terus ke tempat pengungsian-pengungsian untuk yang sudah mulai surut, itu beberapa sudah kembali. Tapi kan pasca kembali ini kan juga masih membutuhkan bantuan. Karena kondisi rumah dan apa yang ditinggalkan itu tetap kita masih butuh bantuan. Mereka masih butuh bantuan. Dan itu harus kita tetap jalankan. Itu yang jadi selain ke pengungsian juga tempat-tempat pengungsi yang sudah kembali ke rumahnya pasti membutuhkan bantuan, mengingat rumahnya sudah terendam sampai hampir 1 bulan. Demikian Mbak Priska. Berarti distribusi itu tidak hanya ke pengungsian tapi ke rumah-rumah tadi ya yang masih juga masyarakat tinggal di sana. Iya. Oke, Ya, betul. baik. Terakhir Pak, apa kemudian langkah ke depannya? Apakah ada bantuan tambahan melihat juga kondisinya bahwa masyarakat masih terdampak begitu dan kita melihat juga cuaca ekstrim ini masih menjadi ancaman. Apakah selanjutnya ada bantuan baik mungkin dari kesehatan karena sekarang fokusnya sembako begitu ya yang paling dibutuhkan masyarakat. Adakah nanti ke depannya skema bantuan lanjutan Pak? Ya, kita melihat kembali, tapi yang jelas saat ini begitu kembali juga kebutuhan yang masyarakat itu misalnya selimut, itu mungkin juga penting. Kemudian barang-barang yang sifatnya kesulitan mereka cari di toko atau di akses keluar, itu perlu bahan-bahan pokok bayi seperti pampers. Dan itu masih ya sudah dipikirkan, sudah direncanakan untuk kita tahap kedua akan ke sana. Terkait dengan baksos kesehatannya, nanti kita akan lihat karena saya lihat di Sintang semua komponen stakeholder ikut terlibat luar biasa. Kami juga siap untuk membantu kalau memang dibutuhkan yang kesehatan. Saya lihat kesehatan pemerintah daerah sudah sangat pure sekali, peduli untuk menjaga pasca banjir ini. Biasanya ada ikutan-ikutan penyakit setelah banjir ini. Demikian, kami siap untuk yang itu, kami akan lihat perkembangannya. Demikian. Baik, melihat perkembangan begitu ya Pak Herman nantinya kebutuhan apa apalagi pasca pemulihan begitu itu juga yang nantinya akan menjadi fokus dari relawan Yayasan Bunda Suci. Baik Pak Herman, terima kasih telah hadir bersama kami. Sehat selalu, semoga penanganan banjir di sana dan masyarakat ini bisa bebannya teringankan begitu dengan adanya bantuan relawan Yayasan Bunda Suci. Baik, terima kasih Pak, salam sehat. Semoga cepat surut airnya. Amin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang evaluasi kapasitas 100% angkut Transjakarta. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.